والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Adab seorang yang berilmu dulu. Yang pertama, wasani adab al-muta'allim fi talabil ilm, adab seorang pelajar ketika dia belajar. Yang ketiga, adabul muta'allim ma'a mu'allimih, adab seorang pelajar dengan gurunya. Kemudian yang keempat, fi fawaid yahtaj ilaiha talibul ilm wal alim, tentang faedah-faedah yang dibutuhkan oleh seorang pelajar ketika dia belajar. Dan yang kelima, fi ad'iyatin wa adhkarin mufidah fi talibil ilm wa fawaidah ukhra, yaitu doa-doa atau zikir-zikir yang manfaat sekali bagi seorang pelajar dan faedah-faedah yang lainnya. Naam. Muqaddimatun fi makanatil adab, pendahulu tentang kedudukan adab. Kedudukan adab. Naam, qala musannifu qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in beliau ya, seorang sufi, alim, masyaallah, tasawuf. Tapi walaupun dia seorang tasawuf, dia kaya raya. Jadi ini membuktikan tasawuf itu tidak ada kaitannya dengan mau kaya ke tak kaya, ke mau mahal ke tak mahal, ke pakaiannya tak. Jadi bukan ada simbol khusus tasawuf, tidak ada. Jadi orang tasawuf itu tidak mesti harus miskin, tidak mesti harus pakai cupang camping, tidak mesti harus sedang. Itu tasawuf letaknya di hati. Bagaimana hatinya itu kosong daripada cinta kepada dunia. Jadi banyak kalau kita melihat orang-orang alim itu kaya raya. Kaya raya, termasuk Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Ya. Sampai dia itu setiap tahun itu ada berapa puluh orang atau berapa ratus orang yang dihajikan oleh beliau, Abdullah bin Mubarak. Belum lagi dia kok ngasih makan orang dan lain, luar biasa sekali beliau ini. Dan dermawan Abdullah bin Mubarak. Dia terlahir bukan dari seorang ulama, ayahnya orang biasa. Ayahnya orang biasa, cuma tukang jaga kebun. Ayahnya Mubarak, cuma amin, amanah orangnya. Sehingga udah amanah, kemudian dia menghidmahkan dirinya kepada orang alim, abahnya. Nah, sehingga dia mempunyai anak seorang Abdullah bin Mubarak yang luar biasa, yang sampai sekarang ini, sampai detik ini namanya itu selalu disebut-sebut, baik itu di kalangan ulama-ulama sufi atau di kalangan para pakar-pakar hadis, karena beliau termasuk juga muhaddis, seorang yang perawi hadis. Nah, beliau mengatakan tentang adab, nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal ilm. Dia bilang, kami ini ya, lebih membutuhkan sedikitnya adab ketimbang banyaknya ilmu. Ya. Jadi artinya kita tidak perlu banyaknya ilmu, tidak perlu. Yang kami perlukan ini adab. Guru saya, Rabbi Ruhi Halabi Bahasan bin Ahmad Baharun rahimahullah rahmatullah, dia mengatakan kepada kami ketika itu, beliau selalu menganalogikan atau mengkiaskan. Dia bilang begini seperti kepada kita, kamu tuh wahai anak-anakku, kalau bisa diibaratkan makanan, dia bilang, ilmu itu ibarat kalau makanan, dia bilang, ilmunya satu mangkok, adabnya terus 2 mangkok, dia bilang. Hanya harus berlipat, jangan sama, jangan. Apalagi sampai kurang, apalagi sampai ilmunya banyak tapi adabnya kurang, jangan. Sama aja tidak boleh, harus lebih banyak. Itu kata beliau. Karena adab ini akan menghantarkan ilmu tersebut kepada yang kita tuju. Sampai-sampai Habib Ahmad Hasan Attas mengatakan tentang adab, dia bilang, bukan kita tidak mementingkan ilmu, dia bilang. Ilmu penting untuk
untuk kita raih, untuk kita kejar, kata beliau. Tapi ilmu ini hanya alat saja. Alat. Ya, untuk alat ini bisa manfaat, tentu alat ini harus kita gunakan. Cara menggunakan alat ini adab. Dengan adab ini alatnya bisa manfaat. Alatnya bisa tercapai, kata beliau. Jadi ilmu ini hanya alat, bukan tujuan. Kendaraan untuk kita bisa sampai. Seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika seseorang tidak ada ilmu, umpamanya katakanlah seperti itu, tapi dia mempunyai adab, ya, adab ini akan menyampaikan ke dia. Nah, lebih sempurna lagi ketika dia ada ilmu, ada adab. Itu kata beliau. Nah, berkata lagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu, man tahawana bil adab uqiba biharmanis sunan. Barang siapa, kata beliau, mengentengkan adab, tidak mengambil peduli kepada adab, ketika hanya melulu ilmu saja, ya, maka dia akan diuji oleh Allah dengan apa? Uqiba biharmanis sunan. Dia akan mengentengkan sunnah-sunnah Nabi. Orang kalau sudah adab dientengkan, itu rentetannya sunnah-sunnah Nabi akan dientengkan juga, kata beliau. Wa man tahawana bis sunan. Nah, kalau seseorang itu sudah mengentengkan sunnah-sunnah Nabi, uqiba bihirmanil faraid, maka orang itu akan diuji oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan apa? Dengan dia mengentengkan kewajiban. Kefarduan akan dia entengkan. Wa man tawahawana bil faraid, maka orang sudah mengentengkan fardu, dientengkan kewajiban, dientengkan, ya, sholat dientengkan, puasa dientengkan, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka orang tersebut akan jauh untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau. Jadi adab ini penting. Adab inilah yang menjadi ilmu kita ini futuh, sebagaimana saya katakan. Adab inilah yang membuat ilmu kita itu terbuka. Tanpa adab, ilmu kita akan hanya sekedar nama saja, hanya sekedar yang tampak saja. Kalau tak ada adab, ilmu dikit, adab banyak. Dengan adab tadi, ilmu dikit itu akan dibuka sama adab ini, sehingga kita bisa melihat hakikat daripada ilmu tersebut. Walaupun yang kita tuntut ilmu itu sedikit, nampak kasat mata. Jadi adab ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Makanya para orang tua kita dahulu, para guru-guru kita dahulu itu mengedepankan bagaimana dia beretika, dan bagaimana mereka, para guru-guru kami dulu tuh di samping belajar juga bagaimana mereka itu khidmah kepada masyayikh, khidmah kepada guru. Karena dengan khidmah kepada guru, di situ dia akan belajar bagaimana menjadi seorang yang beradab, bagaimana untuk menjadi seorang yang tawadhu dan lain sebagainya. Nah, dilanjutkan waqala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, beliau mengatakan tarkul adab yujibut tarad. Orang yang meninggalkan adab maka akan menyebabkan dia terusir. Faman asa'al adab alal lisan, nah, barang siapa yang dia itu kurang adab di atas lantai, kata beliau, maka dia akan terusir dalam lantai tersebut sampai ke depan pintu. Dia bilang, waman asa'al adab alal bab, barang siapa yang dia itu kurang adab di depan pintu, rudda ila siyasatil dawab, maka orang tersebut akan terusir sampai ke pelananya binatang, hewan, dia bilang seperti itu. Artinya apa? Artinya adab ini akan menggerogoti sedikit demi sedikit kebaikan yang kita bangun. Yang kita bangun itu akan terkikis habis ketika kita adab kita tidak ada. Bagaimana sosok iblis, ya, menjadi terusir dari rahmat Allah waliyadzubillah gara-gara adab, bukan gara-gara tidak sembahyang, bukan gara-gara dia tidak puasa, bukan gara-gara dia tidak taat, tidak. Kurang ajar. Cuma dia mengatakan saya ana khairum minhu, cuma ngomong gitu aja.
Habis itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun ibadah dia itu, amal baiknya dia itu terhapus gara-gara dia mengatakan anak khairun. Kenapa kau suruh saya sujud kepada Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Adam terbuat dari tanah. Tanah itu tempatnya kotoran, tempat orang diinjak-injak. Wah, saya dari api. Api sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Dia makhluk yang baru kau ciptakan. Dan aku sudah ribuan tahun kau ciptakan. Anak khairum minhu. Gara-gara dia ngomong seperti itu, hangus semuanya. Nah, itu kalau Adam tidak ada, maka akan percuma sekali ibadah mahdhah kita kalau kita tidak ada Adam. Maka Adam itu penting banget, sangat penting etika ini. Maka di beberapa kitab itu kan ada adab, bagaimana adab sholat, adab puasa dan sebagainya. Jadi bukan hanya diajarkan bagaimana sholat, bagaimana batal sholat, enggak. Bagaimana kita beradab ketika sholat, bagaimana kita adab ketika berpuasa. Itu banyak ya, daripada kalangan-kalangan atau kitab-kitab daripada guru-guru kita yang seperti itu, yang lebih menekankan seperti itu. Wa qala ba'dhum li ibnihi, berkata sebahagian daripada mereka kepada anaknya, wasiat mereka orang-orang dulu kepada anaknya, ya bunayya li an tata'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban min abwabil ilm. Dia bilang, wahai anakku, engkau belajar satu bab tentang adab, ahabbu ilayya, lebih aku sukai ketimbang engkau belajar 70 bab daripada bab-bab ilmu. Dia bilang, ini wasiat orang tua sama anaknya ketika itu ya. Dia mengatakan, kamu belajar adab lebih aku cintai, lebih aku senang ketimbang kau belajar 70 kajian ilmu, yang di kajian 70 ilmu tadi itu tidak diajarkan adab di situ. Lebih baik dosa belajar. Kalau untuk suruh memilih, saya bilang, ya bunayya li an tata'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul, berkata Imam Syafi'i, qala li Malik rahimahullah, berkata Malik itu gurunya, berkata kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad ini nama Imam Syafi'i, nama Imam Syafi'i Muhammad. Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, dia bilang. Ya, ini seperti guru saya nih, dia bilang, wahai Muhammad, jadikan ilmu kamu tuh ibarat apa? Milhan, garam. Wa adabaka, dan adab kamu itu seperti daqiq, adonan. Jadi ilmu ini sekedar jangan enggak ya. Macam adonan, masa mau sama garam sama adonan? Tak termakan ya. Paling adonannya segini, paling garamnya cuma secuil, gitu kan? Pemanis saja. Dia bilang, ij'al ilmaka milhan. Kamu tuh kalau nuntut ilmu, belajar jadikan ilmu itu seperti milih, seperti garam, sedangkan adab kamu itu seperti daqiq, seperti adonan tepung. Harus lebih banyak adabnya ketimbang ilmunya. Kata beliau. Itu wasiat beliau kepada Imam Syafi'i. Wa qala Abdurrahman bin Qasim, berkata Abdurrahman bin Qasim, murid daripada Imam Malik, dia mengatakan, khadamtu al-Imam Malik 20 sana. Aku khidmah, aku membantu guruku Imam Malik 20 tahun, 20 sana. Fakana minha sanatan sintani min al-ilm wa 18 sanatan fi ta'allum al-adab. Selama 20 tahun aku duduk bersama beliau, cuma 2 tahun aku yang belajar kayak begini nih. Cuma 2 tahun, sisanya enggak. Sisanya aku belajar adab bersama beliau. Kata beliau, Abdurrahman Qasim, orang imam besar, ya, faqih, alim pada zamannya ketika itu. Dia hidup sekitar tahun 1191 Hijriah, ya. Bahkan beliau ini termasuk orang yang mewarisi ilmunya Imam Malik, gurunya. Itu 2 tahun dia belajar resmi gitu,
Belajar talaki duduk itu cuma 2 tahun, sisanya tidak ada. Sisanya di luar. Bagaimana ada begini bilang. Sisanya praktek. Nah itu dia bilang, menyesal dia. Fa ya laitani, dia bilang fa ya laitani ja'altul muddah kullaha adaban. Dia bilang, fa ya laitani, seandainya aku selama 20 tahun itu aku hanya belajar adab, alangkah lebih baik, dia bilang. Tidak belajar ilmu gitu dia. Aku habis sealangkah selama 20 tahun aku duduk sama guru Ki Malik cuma belajar adab, alangkah seperti itu, dia bilang. Masih menyesal dia. Masih menyesal dia cuma belajar, cuma dapat adab belajar cuma sama yang Malik cuma 18 tahun. 2 tahun. Dia menyesal. Ini dia soalnya merasakan bagaimana lezatnya, bagaimana akibatnya ketika seseorang itu mempunyai adab. Tadi itu saya bilang adab akan membuka, menguak semuanya. Adab tadi itu akan membuka macam ya kalau kita lihat ya ulama-ulama Hadramut ya. Kitab-kitab karangannya enggak ada kayak imam-imam Hijaz gitu. Nanti tahu Ibu Abdullah Haddad karangannya kecil-kecil, paling banyak ada 2 jilid, itu paling banyak, tidak ada sampai sudah ada. Rata-rata kitabnya kayak Nasihat Diniyah kecil segini, Nasihat Diniyah, Risalah Mu'awanah kecil-kecil, Abdullah Haddad seorang butuh. Yang 2 jilid ada apa? Tasbihul Buat 2 jilid, kemudian ada Mukatabah itu cuma 2 jilid. Tidak seperti ulama-ulama Hijaz, ulama Mekah, ulama Mesir yang punya karangan kitab sampai 20, ada sampai kitab itu 100 jilid, bayangkan itu. Lama-lama rata-rata karangan-karangan kitabnya itu sedikit. Tapi dari kitab yang kecil tadi itu, dia bisa menguraikan sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama Hijaz. Bahkan cenderung mereka ulama-ulama Hijaz ini meremehkan ulama-ulama Hadramut. Ulama-ulama Hadramut itu tahunya masjid apa segala dan tidak intelek apa segala macam. Diremehkan. Sehingga ada cerita sedikit ketika ada ulama-ulama Hijaz yang meremehkan ulama Hadramut, ada salah satu daripada muridnya Habib Adil Habsyi Syekhul Maulid tersinggung dia. Wah, akhirnya ngomong sama gurunya, ya Habib, ada ulama-ulama Hijaz nih ngentengkan ulama-ulama talim. Dia mengatakan ulama talim itu tidak intelektual lah, begini lah. Begitu, iya. Terus, yuk kita debat. Nah, pas kebetulan waktu itu ada istimewa ulama sak dunia ini waktu itu. Di salah satu di tempat di mana di Maroko di mana gitu. Jadi ada undangan lah, termasuk ke ulama Hadramut. Begitu ada undangan dari hanya semua murid-muridnya Habib Ali ini yang menginginkan ya dia untuk mewakili nih, untuk menjawab apa yang diremehkan daripada ulama-ulama Hijaz tadi itu. Tapi Habib Ali tidak. Itu terlalu tinggi gitu. Dicari siapa lah? Dicarinya khaddamnya. Jadi kalau di pondok tuh tukang posnya yang dikirim sama Habib Ali Habsyi, tukang sapunya, tukang kanokkan air itu yang dicari. Ben Fulan dia bilang. Terkejut pun. Ayo Fulan. Kaget nih murid-murid yang handal-handal nih. Ada apa nak guru nih kok malah manggil Fulan? Terkejut. Ya udahlah, yang dicari ada. Saya nyapu sih, yang buat teh. Ya jadi panggil lagi. Ada apa? Udah jadi panggil dia. Datang si Haddam nih. Itu yang mewakili saya ya. Kaget nih. Siapa? Murid-murid Habib Ali yang sudah artinya sudah alim lah, kaget nih. Ya, itu mewakili anak ini. Ini ongkosnya, ininya kita balik. Ini tandanya, ini surat dari saya bahwa itu ente wakilin saya.
Dan timbul saya. Jadi, Anda mau ngomong apa? Sudah kayak dia. Ini istimewa ulama ini. Jangan tanggung ini. Bukan ulama kayak kita ini ulama top ini. Bahas satu bahsul masail ketika itu. Udah. Bismillah kalau guru ya nyuruh. Bismillah tukang tukang sapu nih. Yang lainnya mulai gini kan, takut kan? Ayolah tuh, udah berangkat lah. Di absen lah. Pulang. Aja hadar firman. Allah, kagetkan sekali. Dari mulai baju, penampilan, semiring-miring, kan mulai hadramut aja. Hadramut tuh, Allah itu kadang-kadang yang duduk di teras, duduk di andros itu mufti semua. Itu di Hadramut itu. Duduk di teras di ujung, kalau acara tuh. Kadang-kadang sarungnya tinggi sebelah. Mufti lah bisa, sampai ada satu mufti sampai dijuluki Ibn Hajar yang Hadramut. Ibn Hajar yang tadi. Saking alimnya. Tapi kalau ada acara gak pernah duduk depan, paling pokok, paling ujung. Itu Hadramut. Itu mereka yang alim kayak begitu. Ini apa lagi nih Haddam? Haddamnya Haddamnya wali tadi, bukan Haddamnya anak. Jangan sama kan Haddam kita. Udahlah, wah penampilannya tahu paling bocor lah. Sudah. Udahlah, udah selesai semua. Udah bahas masalah. Akhirnya sampai kepada suatu persoalan, bingung mereka tentang waktu itu tentang penentuan bahasa apa yang dipergunakan oleh orang ahlu barzah ketika mereka ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Bahasa apa yang dipakai? Apakah bahasa Arab? Apakah bahasa mereka? Kemudian ada 3 bahasa di situ. Bahasa Arab, ada khilaf, ada bahasa Arab, bahasa mereka, dan satunya bahasa. Ya, yang mereka bingung nih satu, yang ketiga nih bahasa apa? Yang bahasa Arab udah jelas. Ada juga yang mengatakan bahasa kita. Jadi kalau orang Dayak pakai bahasa Dayak dia. Orang Madura ni mati nanti malaikat Munkar Nakir bahasa Madura dah. Siapa? Cong. Tuhan nak kaki Cong. Kok Cina tak tahu lah apa kok masak bahasa Cina ya Allah alam. Ada mengatakan begitu. Terakhir ni bahasa apa? Mereka bingung. Bingung mereka. Akhirnya apa? Yang Haddam ni, kok bingung tu? Tak, mereka bingung. Kecil kan? Hei, kata dari jauh. Siapa itu? Anak saya tahu. Berikan saya mic, dia bilang. Ini ilmu mahal, dia bilang. Oh, ini ilmu. Oh ya kan? Bukan hanya mic, dia bilang. Saya minta mimbar. Ditekan sekali, sekali. Udah kasih mimbar. Mimbarnya saya harus lebih tinggi dari ente semua nih. Dia sekali ya. Yang mau tak mau lah. Akhirnya udah. Hanya begitu mahalus mimbar. Ya ada putih dapat dari Bali. Ini kebetulan ini dia dapat nih. Kebetulan dia mungkin lagi menemukan air, harus ada dengan rangkaian mungkin. Dia nangkap. Ingat lah, kecil ini dia bilang. Nah, isi tahu. Tahu nanti bahasa ketiga. Apa dia bilang bahasa Suriani kayak bahasa apa? Apa jenis bahasanya langsung? Bahasanya dia ungkapkan. Dia ngomongkan apa gitu dia punya bahasa. Diomongkan di atas mimbar. Terangkat sebetul-betulnya
sama si Syekh tadi, kagum semua orang. Nah itu akhirnya mengakui. Akhirnya ya udah mengakui dan bahwa yang ulama agama itu seperti itu. Pernah juga siapa itu Habib Ahmad As-Sattas kalau tidak salah, ketika perdebatan masalah adzan di Mesir ketika itu adzan diprotes sama Habib Ahmad As-Sattas ini kalau tidak salah ya. As-Sattas ini tentang terlalu banyak cengkok ketika dia tidak setuju, dia bilang. Hanya ketika itu mana dalilnya? Di kitab tidak jelaskan gitu. Akhirnya udahlah ayo kita debat, ayo kita bahas masalah. Ini diundang nih untuk membahas masalah ini. Ya udah datang. Begitulah kumpul semua. Nah, sengaja nih Habib Ahmad As-Sattas ini datang telat. Mana ya? Wah, mungkin dia hanya sekedar ngomong, dia bilang gitu. Tidak tahu dalilnya apa segala macam. Begitu masuk Habib Ahmad As-Sattas ini, udah saya Habib Ahmad As-Sattas, saya juga lupa terus bulan apa Habib. Begitu masuk langsung dia mau ucapkan salam yang tak biasa. Salamnya dibuat nyanyi sama dia. Oh, marah sama. Ente mempermainkan kami ente. Ente tersinggung. Mungkin ente sama Allah tidak ada adab. Adam dia buat kayak begitu kata dia. Saya assalamualaikum kepada ente sama-sama makhluk, ente tersinggung. Kaget. Jadi ada mereka itu, jadi kadang-kadang apa yang ada pada mereka itu tidak ada di kitab-kitab mereka para ulama-ulama Hijaz ini. Nah itu ulama Hadramut. Jadi walaupun mereka itu kitabnya kecil-kecil kitab mereka ini dan segala macam, tapi terkenal mereka ini para habaib, para masyayikh yang ada di sana itu mengedepankan adab, sehingga kita lihat bagaimana mereka ilmunya mereka, karamahnya mereka luar biasa. Itu karena adab. Nah, hikmah, penting hikmah. Tidak. Nah, dikatakan di sini, idza jama'a al-muallim thalathan tammat an-ni'mah biha idza jama'a al-muallim thalathan tammat an-ni'mah biha al-muta'allim. Apabila terkumpul pada diri seorang pengajar tiga sifat ini, kata beliau ini, maka sempurnalah kenikmatan yang ada pada yang belajar. Ya. Apabila tiga sifat ini ada pada diri seorang pengajar, pendidik, guru, tiga sifat ini, maka sempurnalah kenikmatan yang Allah berikan kepada yang belajar sama dia. Apa itu yang pertama? Yang pertama yaitu as-sabar. Bagi seorang pengajar harus punya jiwa sabar. Ya. Nomor dua, tawadhu. Dan yang ketiga, husnul khuluq. Ketika tiga hal ini ada pada diri seorang guru, maka kelengkaplah kenikmatan yang Allah berikan kepada si pelajar tadi itu kalau berguru kepada guru yang mempunyai sifat tiga ini pada diri seorang guru, yaitu sabar, tawadhu, husnul khuluq. Ya. Kemudian wa idza jama'a al-muta'allim thalathan tammat an-ni'mah biha al-mu'allim. Sebaliknya, kalau ada pada diri seorang pelajar tiga sifat ini, maka sempurnalah kenikmatan Allah berikan kepada si pengajar, seperti itu. Kalau muridnya punya tiga sifat ini. Pertama, al-aqal, mempunyai murid yang mempunyai akal yang cerdas. Nomor dua, ketika si murid tadi beradab. Dan yang ketiga, wa husnul faham, ketika murid ini mempunyai pemahaman yang baik. Dan ketika tiga hal ini ada pada diri seorang murid, maka sempurnalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seorang pendidik. Akan lebih mudah dia untuk mengalahkan seperti si murid tadi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini ada pada diri seorang
murid. Nah, hikayah diceritakan di sini. Hukiya an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, dikisahkan dari Abi Yazid Al-Bustami, seorang sufi, seorang wali, seorang alim. Pada suatu kali dia qasada ila ziyarati rajulin. Pada suatu kali dia menuju untuk berziarah ke seseorang yang seseorang itu dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan kesolehannya. Jadi orang dulu tuh kalau ada orang soleh didatengin, bukan dihasutin, tidak. Jadi kalau misalnya ada orang alim datang, si tokoh tadi ini yang ada di itu tempat langsung berkunjung, dia jangan sampai dia yang berkunjung. Menanya biasa Bustami ini ketika dia sedang duduk-duduk, tiba-tiba kemudian ada orang ngomong, wah di tempat itu ada seorang yang masya Allah begini. Akhirnya biasa ini mau kenal, mau silaturahmi dan mau minta doa. Datanglah dia menuju ini. Fantadahu fi masjid. Kemudian ketika dia sampai ke tempat tersebut, ditanya orang itu ada di masjid. Hanya pergilah ke masjid nih, biasa ini nunggu di luar. Ketika ditanya mana orangnya, oh lagi sembahyang, lagi ibadah di masjid. Nunggu dah nih, Abu Yazid nih di luar masjid dengan murid-muridnya. Akhirnya wa kharaja rajul. Ketika sudah lama nunggu, keluarlah laki-laki tadi ini, yang dikatakan soleh tadi ini, yang dikatakan wali ini. Ketika keluar, fa'alqa nukhamatan fil masjid, ay fi jidari min kharijil masjid. Ketika keluar nih, yang dikatakan orang soleh tadi ini, tiba-tiba si orang soleh ini berdahak, gitu, dan dahaknya diludahkan ke dinding luar masjid ke dalam. Akhirnya nengok kita kejut Nabi Yazid nih, langsung balik balik. Waraja Syekh wala yastami'. Kok balik kata murid-muridnya? Kok balik? Wali tak mungkin gitu. Wali tak mungkin nyalahi sunnah, sekecil apapun sunnah tak mungkin. Tak mungkin wali kayak begitu dia bilang. Dia bilang la yu'man ala asrarillah man lam yuhafid ala adab syara'. Orang yang tidak amanah dengan adab syariat, tidak amanah. Bagaimana dia mau amanah dengan rahasia-rahasia Allah, yaitu ilmu-ilmunya Allah? Dengan adab syariat yang tampaknya dia tak aman, dia tidak bisa. Kan tidak boleh, makruh. Tidak ada orang wali itu melanggar syariat, tidak ada. Sekecil apapun syariat, kecuali majnun hidup ya. Tapi kok majnun tengok dulu, dudupan. Kasih duitnya, foto duit, bukan majnun hidup nih. Kalau bukan, tidak mungkin. Wali sekecil apapun, dia tak akan melanggar, sekecil apapun. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Tidak mungkin itu wali. Dan aku tidak mau kumpul sama dia, tidak mau kenal sama orang kayak begitu. Nah, jadi ini Nah ini artinya apa? Benang merah kita tarik ini adab, kembali kepada adab. Oh, adab itu segalanya. Orang itu akan dikatakan orang yang dekat dengan Allah ketika dia banyak beradab. Nah, masuk kita kepada fasal yang pertama, fi adabil alim. Ya, tentang adab seorang yang berilmu. Nah, berkata Sayyiduna Imam Al-Qutub Abi Abdullah bin Al-Hajjaj, berkata Abi Abdullah Haddad Sahibur Ratib, dia bilang man ta'ammala ahwal as-sahabah wa tawaqqufahum fi umurin amma la ya'ni arafa adab ar-rijal wa adab al-ilm wa adab al-a'immah. Dia bilang kalau kita mengamati, kata beliau ini, kalau kita mengamati ta'ammal tentang keadaan para sahabat Nabi maksudnya, bagaimana keadaan mereka, bagaimana tingkah laku mereka, wa tawaqqufahum ala umurin, dan bagaimana ketika kita melihat mereka itu diam atas perkara-perkara yang tidak perlu untuk ditanyakan, tidak perlu untuk diajar, bagaimana dia itu bersikap diam untuk hal itu, tidak fudul. Ketika kita melihat mereka itu seperti itu, ya, tawaqqufahum ala umurin, maka di situ kita akan melihat
Mengetahui, dia bilang kita haddadnya ada berrijal, tentang adab etika orang-orang besar itu kayak begitu. Ada berrijal, ada berilm, tentang adab orang berilmu, tentang adabnya para imam-imam itu seperti mereka para sahabat ini. Bagaimana ketika mereka dengan Nabi, ya? Bagaimana ketika mereka duduk belajar dengan Nabi, sikap mereka bagaimana dengan Nabi, ya? Sampai mereka itu ingin dongakkan kepalanya aja tidak berani, saking adabnya dengan Nabi. Sampai-sampai ada sebagian mereka itu sampai ini ketika duduk bersuara sedikit saja tak berani. Bukan takut, enggak, karena tadi itu adab. Kemudian bagaimana ketika mereka itu tidak fudul atas hal-hal yang tidak perlu untuk mereka ngomong. Banyak cerita-cerita seperti itu. Kemudian ketika kita melihat mereka seperti itu, wa arafa ma yanbaghi alla yustakthar minhu minal ilm wa yustasqal minhu wa ma yudhar wa ma yuktam. Di situ juga kita akan melihat bagaimana ketika kita melihat para sahabat nih, bagaimana kita ini mengetahui apa-apa yang tak perlu untuk diperbanyak ketika dalam ilmu, apa-apa yang kita tidak perlu untuk memperbanyak ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu yang kita harus untuk kita perbanyak, ada ilmu yang tak perlu kita untuk memperbanyak, untuk kita belajar. Itulah mereka para sahabat. Dari situ kita melihat nih, oh ada ilmu yang tak perlu kita itu untuk membahasnya terlalu dalam. Ada ilmu yang perlu kita untuk membahasnya itu lebih banyak aja. Nah, kita melihat para sahabat itu seperti itu. Wa ma yudhar, dan apa ilmu yang perlu untuk ditampakkan, dan ada ilmu yang disembunyikan, tak perlu untuk ditampakkan. Ada. Tidak semua ilmu itu wajib untuk kita tampakkan. Nah, kita tahu kalau kita mengamati mereka para sahabat. Undur, kata Allah Haddad, lihatlah kau, kata bilang, kaifa lam yas'alu ar-rasul an ar-rajul asyadid li bayad istiyab man huwa wa min aina ja'a hatta ibtada bi nafsihi yahkihi li Umar ba'da muddah. Coba kau lihat, ada hadis, kaifa lam yas'alu, mereka tidak bertanya sedikit pun kepada Rasulullah tentang ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW yang dia punya baju itu putih, ya, bajunya ketika duduk nih, para sahabat nih ketika ambil dengan asik-asik belajar ngajar kayak begini, duduk kayak begini, tiba-tiba ada datang orang yang tidak pernah dia tahu, yang dia tidak pernah kenal. Orang ini datang, ya, kalau dibilang dari jauh datang, tapi tak ada nampak-nampak bekas perjalanan. Orang kalau dari jauh kan nampak ya, mulai dari bajunya apa yang agak ronyok kan begitu kan, apalagi padang pasir, pasti bekas-bekas pasir itu akan nempel di mana, di jenggotnya atau di kulitnya, atau rambutnya berantakan dan lain sebagainya. Tidak ada tanda-tanda dia datang dari jauh, tak ada. Tapi orang ini asing gitu loh. Kok kita kan pasti bujur, siapa ini? Begitu kan? Pasti minimal ngomong sama aku orang ini ajar ke depan, begitu kan kalau yang gitu. Nah, bagaimana mereka itu lam yas'alu an-rajul, tentang seseorang yang berpakaian putih, tidak nanya nih man huwa, siapa dia, tidak nanya, ya, wa min aina ja, dari mana dia datang, tidak nanya. Baik, jangan kepada Rasulullah, kepada sama tidak nanya. Sampai-sampai ibtada yahki di Umar ba'da muddah, sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri yang membuka omongan ini. Setelah beberapa saat setelah orang itu pergi, baru Rasulullah membuka ini, dan itu pun kepada Sayyidina Umar bin Khattab, bukan kepada yang lainnya. Tahukah kau Umar siapa yang datang tadi? Sampai Rasulullah yang ngomong. Udah tahu ya ya Rasulullah, hanya Allah dan engkau yang tahu. Tadi itu Jibril yang datang ke malaikat. Wah, udah itu ya. Nah, itu kita belajar dari situ bagaimana mereka ini ada ilmu-ilmu yang tidak perlu kita untuk terlalu fudul, untuk kita itu bertanya, untuk kita itu mendalam hadir. Kita belajar ya.
Nanti kan kita pelajari seperti itu. Ya. Wa yu'raf min dzalika man ikhbar min syai' qabla waqa'a. Dari sini kata Abdullah Haddad dapat diambil satu hukum bahwa man'ul ikhbar an syai' qabla waqti, bahwa kabar itu tidak perlu untuk diungkapkan sebelum waktunya. Ada kabar, ada berita, ada ilmu. Nah, maka di sini kebijakan, kedewasaan, ya, seorang yang berilmu, seorang yang ada ilmu untuk bisa seperti ini. Karena kedewasaannya tidak tergantung kepada ilmu. Belum tentu orang yang berilmu itu punya nalar dewasa, belum tentu. Belum tentu lah ya. Kedewasaan ini bukan diukur dengan umur, tidak diukur dengan ilmu, tidak. Ada orang alim tapi kekanak-kanakan. Ada orang yang tua umurnya tapi tindak tanduknya, harakannya tidak menunjukkan dia seseorang yang dewasa untuk pantas di. Ada orang nih umurnya masih muda, ya, ilmunya juga tidak begitu banyak, tapi dia nalarnya bagus. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, di sini kata Abdullah Haddad dari cerita tadi ini yang ketika ada orang datang, ya, kemudian dia tidak bertanya, Nabi pun tidak ngomong, terus Nabi pun ngomong tidak langsung di situ, Nabi tidak langsung ngomong, misalnya, Nabi tidak langsung gini, tahu tidak harus apa ya? Tidak, Nabi diam dulu, Nabi meneruskan ilmunya dan apa yang ditanya, apa segala macam, baru setelah beberapa baru Nabi ngomong. Jadi ada sesuatu ilmu yang ada temponya untuk dikasih tahu, ada, tidak langsung ada dari situ kan bilang. Jadi mana oleh kabar ada syai' qabla waqti. Larangan untuk kita menyebarkan satu berita sebelum waktunya untuk diceritakan, waktu untuk disebarkan. Jangan sebar-sebar ya, gitu loh. Tabayun dulu, betul. Nanti kita ini gitu loh. Baru disebarkan di Twitter. Ini Nabi udah ngajarkan tadi. Nabi disebarkan di IG silakan. Tapi kita tabayun dulu, kita buktikan dulu kebenaran nih. Betul tak nih? Ini berita dari Habib Rizik. Umpamanya nih. Betul tak ini omongan dari Habib Fulan? Nah, kita jangan langsung main tangkap. Wah bagus cerita ini. Langsung main sebar, jangan. Ada larangan kayak gitu. Jadi man oleh akhbar an syai' qabla waqti. Wa idza jaa akhbar min ghairi su'al. Kalau sudah memang waktunya untuk disebarkan, waktunya memang untuk dikasih tahu, maka kasih tahu hatta belum ditanya. Umumkan seperti itu. Nah, itu cerita yang pertama. Bagaimana mereka para sahabat itu tidak fudul dan Nabi juga mengajarkan seperti itu kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita yang kedua, wa kaifa lam yas'alu 'anil mar'ah allati talabat an yuqam 'alaiha hadd az-zina 'anil rajul alladhi ataha wa hal huwa bi ghadabin aw bi ridha wa nafi dzalika. Dan juga nih, ada satu kejadian seorang wanita dari salah satu suku di kalangan bahasa Arab ketika itu datang seorang wanita. Nabi tinggal duduk-duduk nih dengan para sahabat kayak begini nih, tiba-tiba datang seorang wanita nangis-nangis, ya, bertekuk lutut ya, bersimpuh di hadapan Nabi. Kemudian wanita ini ngomong pada Nabi, ya Nabi, aku telah berzina dan tolong aku dihukum. Sahabat tak bertanya, sahabat tak merespon, dan sikap sahabat juga tak hudul mandang itu enggak. Oh gitu, siapa perempuan nih? Kepo. Tidak. Nabi pun tak menghawil, langsung disuruh balik. Balik katanya. Balik katanya. Nah, suruh balik, besok datang lagi si perempuan nih. Datang lagi nih, ya Rasulullah, aku tahu kau mengusir aku kemarin tuh, kamu tidak mau, kamu itu tidak mau menghukumku, kata si wanita tadi. Besok datang lagi nih. Tahukah kau ya Rasulullah, aku ini berzina dan sekarang aku lagi hamil, kata dia. Aku lagi hamil nih.
dari anak zina. Nabi tidak nanya siapa pelakunya, enggak. Siapa laki-lakinya, enggak. Apakah kau lakukan ini senang sama senang? Enggak. Apakah kau lakukan ini salah satu di antaranya enggak suka? Enggak. Cuma Nabi ketika dia datang ngasih tahu kalau dia lagi hamil, Nabi terkejut, agak berubah mukanya. Cuma Nabi ngomong gini, kau balik sekarang, datang kepadaku setelah anakku lahir. Itu kata Nabi. Balik lagi perempuan nih. Setelah anaknya lahir nih, datang lagi nih, bawa anak. Ya Rasulullah, janjimu, aku ini anakku yang aku lahirkan, ini anaknya. Tak nanya lagi Nabi, tak nanya lagi apa segala macam. Suruh balik lagi. Balik dulu kau. Tunggu sampai anak ini kau sapih dari susunya, sampai dia bisa makan makanan lain selain susunya. Suruh balik lagi sama Nabi. Ayo balik lagi. Sampai itu anak umur 2 tahun, umur 3 tahun disapih dari ibunya. Datang lagi dia, ya Rasulullah, ini anak sudah aku sapih dan ini anak sudah bisa makan. Nabi sudah tak bisa berkutik lagi lah. Nabi sudah tak bisa ngelak lagi lah. Jadi Nabi di sini bagaimana gambarannya? Di sini kata ulama, bagaimana Nabi ini sebetulnya ketika ada orang yang berbuat seperti itu, bagaimana Nabi ini ingin menutup serapat-rapatnya. Kalau dia pun bertobat, cukup dia sama Allah yang tahu, gitu lah. Cukup hanya dia sama Allah, tak perlu untuk sampai di ini. Tapi karena sudah pengakuan yang luar biasa seperti begini, sampai dia datang seperti itu, dan memang dia ingin bertobat dari perbuatannya, akhirnya Nabi nyerah. Dan ya, kalau begitu diambilnya itu anak, dikasihkan kepada orang yang bisa merawat itu anak, dan akhirnya si perempuannya dihad sama Nabi, dihukum rajam. Bahkan satu cerita ketika dihukum rajam sama Rasulullah, salah satu daripada sahabat Nabi yang merajam beliau, yaitu Khalid bin Walid, darahnya itu akhirnya bagaimana, rajamannya bagaimana, hanya muncrat kena ke Khalid, sehingga Khalid agak marah, tersinggung, dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas gitu kepada perempuan. Langsung marah Nabi. Ya Khalid, tahukah kau tentang wanita yang dia bertobat dengan sungguh-sungguh tobatnya? Ini tobatnya. Ya, kalau sekiranya tobat ini dibagikan dengan seluruh penduduk kota Madinah, ini saya mencukupi. Tak perlu bertobat penduduk Madinah, cukup dengan tobatnya dia. Jadi betul-betul dia ingin mensucikan dirinya dengan bertobat. Nah di sini jadi cerita ini, Nabi tidak pudul, tidak kepo ya dengan apa yang terjadi tadi. Begitu pula para sahabat. Jadi dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa tidak semua ilmu bagi kita seorang yang punya ilmu untuk diungkapkan, untuk dikasih tahu. Ada waktunya, ada keadaannya waktu untuk kita kasih tahu. Ada satu keadaan, satu tempo untuk bisa kita ajarkan, mereka bisa menerima. Ada satu waktu yang mungkin untuk saat ini tidak bisa. Bahaya kalau disampaikan saat ini, tapi sampaikan nanti pada saat yang akan datang. Itu. Sampai dikatakan Ogal radhiyallahu ta'ala berkata lagi beliau, Habibullah Haddad. Jadi kita cerita tadi ini, Habibullah Haddad ini diambil, dikutip dari kitab karangan beliau, Tazkiratul Fuad. Waqala radhiyallahu ta'ala berkata lagi beliau, la yajidul alim ladzatal ilm hatta yuhadzib nafsahu wa akhlaqahu wa yastaqim al-kitab wa sunnah wa yarmi birriyasah tata qadami. Dia bilang, kata Habibullah Haddad, seorang yang berilmu tidak akan mendapatkan lezatnya ilmu, nikmatnya ilmu, sampai dia bisa mendidik nafsunya, akhlaknya, kemudian dia istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah, wa yarmi birriyasah, dan dia lemparkan itu ar-riyasah. Riyasah ini pemerintahan, tahta qadami, di bawah kakinya. Artinya dia tidak bercimpung di situ. Dia tidak akan merasakan nikmatnya ilmu sampai dia bersikap seperti ini. Jadi mendidik akhlaknya, mendidik nafsunya, dia istiqamah dengan Al-Quran, istiqamah dengan Sunnah, dan tidak masuk ke dalam lingkungan pemerintahan.
ketika 4 hal ini ada pada diri seorang yang berilmu, maka di situ dia akan merasakan lezatnya ilmu. Kalau salah satu kurang saja dari 4 ini, maka kelezatan ilmu tidak akan dia dapatkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat atau beberapa keadaan yang perlu dimiliki oleh seorang yang berilmu. Nah, mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kita akan datang, soalnya agak panjang. Allah Ta'ala alam.